Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru. Inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Persada di mana saja Anda berada. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Ya, bersua lagi dengan saya Rini Maskanari. Kalau tadi kita ngobrol dengan para wakil rakyat dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, hari ini seperti yang sudah kami share juga di beberapa media sosial kami, bahwa kita akan ngobrol lagi soal penyelenggaraan ibadah haji di Kalimantan Selatan seperti apa ya. Di kabin siar kami sudah hadir ada analis kebijakan ahli muda di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, ada Bapak Rashid Lutfiana. Assalamualaikum Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Iya, hari ini siang nih Pak ya, panas mungkin di luar sana, tapi alhamdulillah bisa menghadiri dan berbagi informasi nantinya kepada insan Persada mengenai penyelenggaraan ibadah haji kita di tahun 2024 ini. Siap. Pak Rashid, kalau melihat dari berbagai pemberitaan yang sudah disampaikan juga dari Kanwil, Kemenak juga ya, bahwa keberangkatan sudah akan dimulai masuk asrama di tanggal 11 ini, Mei. 11 Mei, benar 11 Mei tahun 2024. Iya, hari ini kita sudah tanggal 7 Mei loh ya. Iya, 7. Tanggal 11 Mei sudah masuk asrama atau masuk embarkasi ya Pak ya. Para jemaah calon haji ini. Mungkin bisa diinformasikan Pak lebih awal persiapannya ini seperti apa sih dari awal, mulai dari mereka diinfokan untuk bisa berangkat di tahun ini, dan kemudian juga berapa sih porsi kita untuk bisa kuota untuk Kalimantan Selatan gitu Pak pada tahun 2024 ini. Apakah ada penambahan dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan Pak Rashid. Ya, terima kasih. Untuk persiapan itu kita sudah final, persiapan akhir karena sudah hampir keberangkatan itu tanggal 11 Mei 2024. Insya Allah itu masuk asrama jam 10 dan keberangkatan itu tanggal 12 2024 itu insya Allah jam 8.40 8 pagi. Iya 8 pagi. Okay. Itu kemarin ada perubahan, ada informasi, tapi ini baru informasi dari Garuda bahwa keberangkatan itu dimajukan yang asalnya sekitar jam 9 pagi. Nah jadi untuk persiapan itu insya Allah sudah siap, baik itu embarkasi dan visa jamaah. Dan untuk kloter pertama itu dari Kabupaten Banjar, insya Allah dari Kabupaten Banjar. Jamaah itu berjumlah 315 ditambah dengan petugas kloter 5, jadi 320. Insya Allah nanti dilepas oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di tanggal 12 di itu tanggal ya? 12 Mei 2024. Nah, jamaah ini memang sudah lama menunggu ya, sudah lama menunggu untuk keberangkatan ini. Pada waktu mendaftar di bulan Maret, akhir Maret 2011. Oke. Jadi keberangkatan mendaftar di bulan Maret. Pendaftaran di bulan Maret 2011 akhir. Ya, akhirnya akhir Maret itu. Kalau April itu nggak berangkat tahun ini. Oh ya. Mungkin di 2024. Jadi terakhir itu Maret 2011. Yeah. Akhir Maret 2011 ini yang berangkatnya ini ya. Oh. Jadi ada berapa Pak kuota kita di Kalimantan Selatan tahun ini? Kuota kita itu ada untuk kuota normal ya, sebelum ada tambahan 20.000 itu kuota kita itu 3.818. Jadi kuota kita itu awal-awal itu 3.000
3.818. Lalu ada kota tambahan yang 20.000 kan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi, dibagi se-Indonesia itu kita dapat 253. Oke, 253. Jadi jumlah kota total itu 4.071. Itu yang berangkat dari Kalimantan Selatan Insya Allah seluruhnya. yang berangkat dari Kalimantan Selatan. Kalau kita ada berapa kelompok terbang nih Pak untuk tahun ini? Untuk embarkasi Banjarmasin itu ada 19 kelompok terbang untuk pemberangkatan tahun 2024 ini. Jadi embarkasi Banjarmasin ini selain jamaah Provinsi Kalimantan Selatan juga ada jamaah Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Tengah itu jumlahnya 1.688. 1.688 Cukup jamaah. banyak juga, Pak, ya? Jadi 19 kelompok terbang. Kalimantan Selatan itu 13 kloter. Untuk Kalimantan Tengah 5 kloter dan 1 kloter nanti gabungan dengan Medan. Dari Medan? Iya, dari Medan. Jadi, ini kali pertama Pak kita bergabung dengan luar provinsi yang jauh gitu. Iya, sering juga, tapi ini tahun kemarin kan tidak, itu tahun ini ada gabung lagi kita dengan Medan. Karena jumlahnya itu tidak mencukupi itu untuk 1 kloter. Iya, jadi harus digabung gitu ya? Dengan Medan ya. Jadi untuk petugasnya kita dapat pembimbing ibadah 1 dan 2 petugas kesehatan. Untuk ketua kloter dan 1 petugas kesehatannya dari embarkasi di Medan nanti. Jadi untuk embarkasi Banjarmasin di sini, di asrama sini kita menerima 19 kloter. 19 kloter berangkat. Dan keberangkatan itu dari bandara kita Samsudinor. Itu 19 kelompok terbang ini. 19 kelompok terbang, 18 full dari kita kan dengan Kalteng, 1 kloter tadi yang kloter 19 gabungan dengan Medan nanti, tadi. Insyaallah. Oke. Jadi kalau untuk yang pool kita saja kelompok terbangnya cuma 13 sebenarnya. 18. Ya? Kalau 13 itu khusus Kalimantan Selatan. Khusus Kalimantan Selatan. 5 kloter Kalimantan Tengah. Jadi 18 kan? Kita 13, Kalimantan Tengah 5, 1 kloter kita gabungan dengan Medan tadi. Iya, jadi keberangkatan dari Bandara Samsudinor sini itu ada 19 kloter. Kalau boleh tahu 1 kloter itu berapa sih Pak sebenarnya? Berbeda-beda kan? Berbeda-beda. Kalau tahun kemarin kan kita tahun dulunya itu pernah 360. Tahun kemarin 328. Kalau tahun ini rata-rata berapa? Tahun ini kita 320 sama petugas. Jadi untuk jamaah murni itu 315. Jadi kenapa itu semakin sedikit itu mungkin karena landasan pacu, ada satu alasannya landasan pacu. Kita itu jadi nggak bisa pesawat-pesawat yang berbadan besar. Yang berbadan besar ya. Jadi berbadan sedang lah, berbadan sedang. Apakah ini juga ada kaitannya dengan status bandara saat ini? Wah, itu nanti kita obrolkannya Pak ya. Itu bukan otoritas gitu. Oke, baik. Iya, kita kembali ke soal haji, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kalau tadi Pak Rashid bilang bahwa yang diberangkatkan ini adalah mereka pendaftar di tahun 2011. Maret akhir. Iya, terakhir Maret. Maret akhir. Artinya di awal April yang mereka mendaftar di awal April 2011 itu belum masuk di tahun ini. Jadi sebenarnya untuk daftar tunggu nih sampai hari ini itu tahun berapa ya Pak ya? Berapa tahun gitu? Kita masih tertinggi Pak. Iya, untuk se-Indonesia kita masih tertinggi itu sekitar 38 tahun. Wow. Iya, 38 tahun. Kalau mbaknya daftar hari ini berarti 38 tahun yang akan kemudian datang, insya Allah itu berangkat. Iya. Jadi karena kuota kita cuma setiap tahun rata-rata itu kan 3.818 itu. Jadi jumlah pendaftar itu sudah hampir 140.000. Iya ya, karena setiap harinya memang banyak Pak ya. Banyak yang mendaftar. Berganti detik saja, itu jumlahnya. Berganti jam, berganti detik itu ada yang mendaftar di 13 kabupaten kota. Dan untuk haji reguler ini kan mendaftarnya di Kemenak Kabupaten Kota. Di Kemenak Kabupaten Kota. Beda dengan haji khusus kan. Dia mendaftar di PHK, penyelenggara ibadah haji khusus itu ke travel nanti divalidasi di Kanwil. Nah, kalau haji khusus itu beda antrian itu. Kalau antrian haji khusus cuma 6 sampai 7 tahun. 7 tahun ya. Tapi cuma antri juga ya Antri Pak. juga. Nggak bisa langsung. Cuma biayanya agak mahal kan. Dia pakai dolar. Store awal itu kalau haji reguler 25 juta. Haji khusus itu $4.000. Berapa tuh Pak? $4.000 itu sekitar 60 jutaan ya. Itu 60. Untuk yang dapat porsinya gitu ya? Untuk dapat porsinya.
Oke. Ini Pak Rashid, ini analis kebijakan ahli muda Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, itu juga mengurus soal yang haji-haji itu tadi Pak ya. Haji Iya. plus kata orang ya. Iya, haji khusus memang ada tim yang lain yang ngurus itu. Cuma kita harus tahu juga karena orang haji kan. Iya. Iya. Iya betul ya Pak ya. Nah kalau untuk itu tadi gabungan dengan provinsi lain juga ada ya, termasuk juga Medan ya, Kalimantan Tengah dan juga Medan. Untuk Kalimantan lainnya tidak Pak ya? Tidak ada. Tidak, Kita ya. Kalimantan Embarkasi Banjarmasin cuma 2 provinsi. Nah kalau untuk tahun 2024 ini Pak, porsi yang sudah ditawarkan, bukan ditawarkan ya, kuota yang sudah disediakan kita tadi bersama tambahannya lagi yang diberikan jadi 4.071. Di situ juga sesuai porsinya terpenuhi kah Pak dengan keadaan kita, misalnya nih dari ini kan dibatasi nih 2011 Maret akhir. Nah, apakah banyak yang naik-naik atau mengganti begitu? Ada yang mengundurkan diri kah? Yang dipanggil-panggil kemarin, atau ada yang meninggal dunia kah? Atau ada yang membatalkan misalnya? Seperti apa tuh Pak? Ya, untuk kota 4.071 itu sudah terpenuhi. Memang ada yang membatalkan, cuma juga kita punya cadangan. Jadi cadangan kita itu ada 90-an yang belum naik lagi. Jadi misalnya ada yang ini ya, yang sudah proses, yang kita sudah proses untuk request visa ini ada yang membatalkan, berarti cadangan nanti yang naik. Oh, Nah, gitu jadi cadangan ya. di bawah ya, tapi itu cadangan itu nomor urut porsi, artinya tidak nomor loncat, urut tidak porsi. loncat-loncat. Dia cadangan di bawah apabila yang ada yang membatalkan, kata Mbak tadi, yang membatalkan atau mengundurkan diri. Jadi nomor urut porsi yang di bawahnya yang naik, ya. yang naik. Jadi tidak loncat, dan itu secara sistem itu sudah diatur oleh Seskohat, jadi tidak bisa loncat-loncat anunya, nomor porsinya. Jadi yang di bawah, misalnya di bawah, yang di bawahnya nggak bisa lagi, yang di bawahnya lagi yang Di naik. bawahnya lagi, Nggih. di bawahnya lagi gitu Nggih. ya. Makanya untuk hitungan 38 tahun itu tidak mutlak 38 tahun kan? Iya. Karena kita tidak tahu ada yang meninggal, ada yang di tahun berjalan itu membatalkan, Betul. atau ada yang sakit permanen yang tidak berangkat itu. Jadi kalau di rata-rata itu 1 tahun itu sekitar di 1000-an yang dari seluruh, baik itu yang membatalkan, yang meninggal, yang mengundurkan diri. Jadi naik aja porsinya. Jadi jangan takut untuk mendaftar haji, tetap aja mendaftar. Artinya kalau kita sudah mendaftar itu kan insya Allah itu sudah gugur kewajiban kita. Jadi kita menunggu aja lagi kapan kita berangkat, kapan kita dipanggil itu. Nggih. Jadi setiap tahun itu rata-rata 1.000 ya Pak Nggih, ya, 1000. Ada yang membatalkan Nah, kan. tahun ini bagaimana Pak? Sama kemarin kan ada 2 kabupaten itu yang yang agak besar, itu Kabupaten Banjar sama Banjarmasin. Nah itu yang membatalkan itu mungkin karena satu, ada juga yang mendaftarkan sudah haji kan. Artinya ada yang sudah kemarin kita tanya sudah haji pertama kali, jadi mau yang mendaftar haji kedua kali. Nah sekarang itu kan sudah diatur, orang yang sudah pergi haji itu boleh mendaftar 10 tahun setelahnya. Nah, jadi misalnya kita pergi haji tahun ini, berarti setelah 10 tahun setelah ini baru bisa mendaftar lagi. Artinya itu untuk mengurangi antrian yang terlalu panjang tadi. Iya. Tapi boleh gitu ya. Boleh mendaftar, Boleh cuma 10 mendaftar. tahun. Kalau dulu kan tidak, sebelum diatur itu dan anak-anak juga didaftarkan. Kalau sekarang kan udah di atas 12 tahun baru didaftarkan. Makanya kenapa antrian itu sangat panjang. Dulu belum diatur oleh regulasi. Orang yang pulang haji yang punya duit begitu pulang langsung mendaftar. Iya. Bisa kan dulu kan? Sekarang Atau tidak lagi ya, tidak Pak? lagi. Atau yang sudah masih bayi, masih anak-anak itu yang itu sudah didaftarkan. Sekarang itu di atas 12 tahun baru didaftarkan. Dan itu mungkin salah satu penyebab sehingga antrian itu panjang, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk yang sudah pergi haji itu 10 tahun baru bisa mendaftar, baik itu haji khusus dan haji reguler, atau umurnya yang dari 12 tahun ke atas baru bisa mendaftar. Oke, ini berlaku mulai kapan Pak? Kemarin berapa tahun sudah? Itu sudah berapa tahun ya? Sudah lama Setelah juga nggih. pandemi Setelah ya? nggih, sudah jadi diberlakukan seperti itu. Untuk kita di tahun 2024 ini juga masih haji ramah lansia Pak? Insya Allah Jangan masih, dijawab dulu Pak. ya, Pak jangan dijawab ya. dulu Pak. Kita break dulu.
Sesaat setelah yang satu ini kita akan kembali untuk Anda dengan Pak Rashid masih mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 ini. Tetap bersama kami. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri dengan bangga buatan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Waspada, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak biasa. Ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu dan kelembapan udara, serta jarak pandang yang dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta angin puting beliung. Jika terjadi hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon, hindari berada di tempat terbuka, kolam renang, dan jauhi tiang listrik atau menara. Saat cuaca ekstrim, jagalah kondisi imun tubuh agar tetap sehat, diantaranya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, penuhi kebutuhan air putih, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Lindungilah diri dan keluarga Anda dari cuaca ekstrim. Pesan ini disampaikan oleh 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Duh, PR lagi. Siapa sih penemu PR ini? Mana matematika lagi? Fx sama dengan X pangkat 2 Duh, kok pensilnya patah? Ini juga, siapa sih penemu pensil? Makan dulu deh. Nasi goreng Mang Cecep. Enak nih pas lagi sebel-sebel gini. Asal-usul nasi goreng. Apa ya? Kok bisa sih bikin lagi gini? Daripada makin lapar karena banyak pertanyaan, mending langsung ikuti Cakrawala Persada setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Insan Persada, terima kasih Anda masih bersama kami di Abdi Persada FM di program Dialog Persada. Masih bersama saya Rini Maskanari dan kita masih ngobrol soal penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 ini dengan Pak Rashid Lutfiana, analis kebijakan ahli muda di Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Rashid, kita tadi juga sempat ngobrol-ngobrol nih ya mengenai tahun ini banyak juga yang ternyata membatalkan ya Pak ya, perjalanannya menuju Baitullah. Waduh, saya kok jadi dramatisir banget ya. Untuk biaya haji tahun ini tuh berapa sih Pak? Naik lagi dari tahun kemarin atau seperti apa? Ayo Pak Rashid. Untuk biaya haji itu memang ada kenaikan. Jadi untuk pelunasan itu sekitar 31 juta kan. Jadi setor awal itu 25 juta. Jadi sekitar 56. Jadi untuk ada kenaikan memang 6 juta. Iya ya, ada naik kenaikan, lagi. Ada kenaikan. Jadi itu dalam rangka menyesuaikan harga. Kan harga tiket pesawat, biaya akomodasi, biaya yang lain-lain itu juga naik. Nah, jadi untuk menyesuaikan itu ada kenaikan dan untuk mengimbangi BPKH. Nah, jadi BPKH jadi
supaya keuangan haji itu tetap sehat. Karena sebenarnya untuk biaya haji itu kalau kita murni tidak ada nilai manfaat itu sekitar 93 juta. 93 juta. 93 juta. Nggih. Nah, jadi kan misalnya ada petugas haji daerah nih yang dikirim oleh provinsi dan kabupaten kota yang bertugas, itu mereka kan bayar, tapi yang bayarkan daerah, baik itu Pak Gubernur ataupun Bupati Wali Kota itu untuk setorannya itu 93 juta, sekitar 93 juta. Itu biaya murninya ya, tanpa ada nilai manfaat. Nah, jadi karena ada nilai manfaat dari BPKH itu jamaah haji itu cukup setor 56 juta. Jadi setor awal sudah 25 juta, menambah 31 juta, sekitar 31 juta. Jadi 56. Memang ada kenaikan 6 juta dari tahun kemarin. Tapi kan itu tidak menyebabkan kuota kita tidak terpenuhi. Malahan itu kan di bawah cadangan juga siap naik apabila ada yang batal. Jadi ada pembatalan itu bukan hanya ke ekonomi, tapi karena mungkin karena tidak istita'ah. Jadi tahun ini kan ada kebijakan untuk pelunasan itu wajib istita'ah dulu, artinya mampu dalam segi kesehatan. Mampu dalam segi, orang itu dikatakan mampu dari segi sehat, tidak hanya mampu secara ekonomi. Jadi memang orang yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji itu adalah sehat, dipastikan sehat oleh dinas kesehatan. Makanya yang ditunjuk untuk meriksa jamaah itu untuk sebelum pelunasan itu adalah rumah sakit pemerintah yang mempunyai integritas tentang itu. Jadi banyak yang tidak istita'ah akhirnya tidak bisa melunasi walaupun dia punya uang untuk pergi haji. Tuh, jadi karena itu panggilan kan. Panggilan gitu. Jadi selain itu tadi ya Pak ya, mungkin ada juga yang tidak sanggup untuk melunasi tapi yang lebih ininya ya dalam kondisi sehat nih harus ya 36 juta banyak loh Pak ya. 56 juta. Kemarin 51 ya kalau tidak salah ya. Nah, ini siap-siap nih tahun depan bakal naik lagi atau gimana? Mudah-mudahan enggak ya. Tidak. Tapi ini memang berdasarkan pertimbangan yang sangat amat ya pemerintah menetapkan itu kan lewat Komisi 8 DPR pusat juga. Nanti lalu ditetapkan oleh Pak keputusan Presiden. Ya. Nah, itu tadi biaya yang harus dikeluarkan oleh para jemaah haji, tapi yang mengundurkan diri akibat mahalnya biaya haji itu tidak banyak, Pak. Tidak banyak karena kan antriannya lama. Antriannya lama, apalagi kalau yang sekitar 14 tahun sampai 13 tahun kan, insya Allah itu kalau untuk tabungan itu insya Allah ada kan. Apalagi antrian yang 38 tahun ini sampai 30-20 tahun kan, karena menunggu lama, insya Allah antusias masyarakat untuk pergi itu sangat luar biasa. Itu dilihat dari tren untuk mendaftar haji aja kan. Jadi untuk mendaftar haji itu setiap hari itu pasti ada di 13 kabupaten kota itu. Mereka sudah tahu kan bahwa antrian itu sangat panjang. Ya, jadi alhamdulillah ya sudah mendaftar dan sudah terpanggil ya, tahun ini untuk berangkat dan sudah melunasi juga, sudah masuk kuota yang siap berangkat gitu ya. Sudah masuk, ini kloter berapa, ini kloter berapa. Nah, mengenai keberangkatan ini Pak, sebelum kita ke ramah lansia tadi ya. Kita sempat terpotong di sana. Keberangkatan sendiri ini untuk tahun ini dimulai tanggal 12 berangkat di kloter pertama itu. Menujunya kemana dulu nih Pak rutenya? Ke Madinah dulu. Ke Madinah. Gelombang pertama itu di Madinah sampai kloter 7. Jadi kloter 7. Jadi kloter 7. Jadi di Madinah. Di Madinah. Nanti untuk gelombang kedua nanti di Mekah, ke Mekah langsung ya. Jeddah mendaratnya. Itu berapa hari tuh Pak di Madinah untuk gelombang 1? Sekitar 8 sampai 9 hari. Yang biasanya itu kan dapat arba'in itu. Ya, salat arba'in di kota Madinah. Tapi itu tidak disarankan untuk jamaah yang lansia ya, yang untuk arba'in itu jangan mengejar. Artinya jangan mengejar arba'in yang sunat, mengorbankan nanti puncak hajinya. Iya. Tapi nanti untuk yang kloter 8 sampai 19 ini
pulangnya akan mampir ke Madinah gitu Pak Iya, ya, rutenya ya. lewat Madinah. Jadi putar-putar kan di bolak-balik seperti itu. Dan yang pastinya ini kesehatan perlu dijaga ya untuk para jemaah. Kesehatan itu calon sangat haji, ya. harus wajib dijaga itu, wajib dijaga. Sejauh ini laporan dari seluruh jemaah nih yang masuk di Kemenak, di Kanwil Kemenak ini posisinya sudah semuanya siap Pak ya? Insya Allah Ke sudah 4071-nya. Insya Allah sudah siap, baik itu jamaah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kita kemarin juga tanggal 29 itu ada rapat koordinasi dengan Kalimantan Tengah dan seluruh stakeholder yang ikut dalam penyelenggaraan ibadah haji itu sudah melakukan kesiapan-kesiapan terutama untuk kesehatan jamaah. Jadi perlu kondisi yang fit, Iya. itu juga karena itu nanti akan ada pemeriksaan akhir atau seperti apa Pak masuk ke dalam asrama nih? Ada pemeriksaan air dari BKK. Dulu kan KKP, sekarang BKK namanya. BKK. Itu pemeriksaan air yang menentukan jamaah itu layak atau tidak layak terbang. Itu ketika di asrama, di embarkasi. Ya. Oke. Nah, jadi di embarkasi itu nanti diperiksa pemeriksaan akhir. Karena kan melakukan perjalanan panjang di pesawat itu. Kemarin juga diinformasikan di berbagai pemberitaan nih Pak, posisi visa untuk jemaah calon haji ini masih 90%. Nah hari ini gimana nih Pak kabarnya? Ya kemarin itu hampir 90% dan ini sudah sangat luar biasa. Dari tahun kemarin kan kita sambil berangkat sambil menyelesaikan visa. Kalau ini sudah hampir 100% lah visanya. Sudah hampir 100%. Petugas sudah hampir semua keluar juga visanya. Untuk petugas kloter, untuk petugas baik petugas kloter dan petugas haji daerah. Dan ini sudah harus rampung ya. Iya. Kalau nanti sudah keluar visa, ini insya Allah langsung berangkat gitu Berangkat ya. nggih. Karena itu syarat utama untuk berangkat kan visa. Visa haji. Iya. Baik, untuk Anda insan persada yang ingin bergabung di pembahasan kita siang hari ini mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 ini bersama Bapak Rashid, analis kebijakan ahli muda di Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan, silakan bisa melalui telepon di 0811 511 1047 atau juga bisa melalui WhatsApp atau SMS di nomor yang sama ya. Kita terima. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Abidani di Martapura. Dengan Abijani. Abidani di Martapura. Oke, silakan Pak Abijani. Assalamualaikum Pak Rashid. Waalaikumsalam. Nggih, Pak. Ulun bertakun pertama malah kalau umpamanya tahun ini giliran ulun berangkat haji, tapi karena sesuatu hal umpamanya masa kesehatan kada sehat lagi. Pertama itu malah masuk kedua duitnya kada ada lagi tambahan. Nah itu. Ya. Itu nantinya Pak untuk tahun belakang itu masih diberi kesempatan lah Pak orang seperti itu Pak. Maksudnya kesehatan atau uang belum cukup lalu mundur dulu. Nah itu pertanyaan lon. Apakah tahun depan masuk gitu Pak ya? Iya. Apa masuk lagi kan nanti ada tahun akan datangnya itu Pak. Oke, iya. Nah itu yang selanjutnya jemaah haji itu kalau sekarang dapatnya bukan 1.500 kan Pak Rial pesangon, tapi 750 Rial aja pala ujar orang nang berangkat ulun mendangar ulun kira masih 1.500 Pak. Nah itu pertanyaan kedua. Nah cukup itu aja dulu Pak pertanyaan ulun Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa mungkin kalau belum puas dengan jawabannya nanti bisa diulangi lagi. Pak Rashid bisa langsung dijawab. Bisa. Nggih. Pak Abijani tadi. Kalau tahun ini nih padahal masuk nih gilirannya. Tapi kondisi tidak sehat, duit belum ada, kata Pak Abijani. Ya, apakah tahun depan itu nanti akan dimasukkan lagi? Siapa tahu kan tahun depan sehat dan punya banyak uang gitu ya. Amin. Silakan Pak Rashid. Terima kasih Pak Abijani atas pertanyaannya. Mungkin karena
suatu hal tahun ini tidak berangkat, yaitu padahal itu sudah ada yang berhak melunasi, itu dipanggil untuk melunasi, maka tahun depan dipanggil lagi, Pak. Tahun depan akan kita panggil lagi. Itu sampai, kalau tidak salah itu sampai 3 tahun, sampai 3 tahun nanti jadi porsi batu nanti airnya. Artinya tidak dipanggil lagi. Oh, kalau Kecuali sudah 3 tahun menolak gitu ya? Kecuali kita aktifkan gitu, kita lapor. Jadi kita panggil, tahun depan kita panggil lagi untuk melunasi lagi untuk pergi haji. Nah, kalau alasannya itu tidak istita'ah kan, istita'ahnya berarti dia harus periksa ulang lagi. Nah, jadi apa rekomendasi dokter, misalnya harus pengobatan, nanti sampai ada terbit rekomendasi dokter bahwa itu jamaah itu sehat dan bisa berangkat. Nah, baru bisa untuk melunasi untuk berangkat haji. Misalnya alasan ekonomi, kita doakan semoga tahun depan punya rezeki untuk melunasi dan pergi haji, insyaallah. Amin. Dan untuk living cost ya Pak, benar-benar Pak. Untuk living cost itu ada penurunan dari BPKH. Jadi sambil ulun jelaskan di sini, yang mengelola uang haji ini bukan Kementerian Agama, tapi BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, Badan Pengelola Keuangan Haji ini langsung di bawah Pak Presiden. Jadi itu yang mengelola keuangan haji kita. Jadi misalnya kita store baik itu haji reguler atau haji khusus, itu uangnya masuk ke BPKH. Jadi nanti termasuk kita Kementerian Agama ini nilai manfaatnya juga yang dari setoran Bapak dan Ibu yang anggaplah seperti subsidi ya, yang awalnya bisa yang seharusnya 93 menjadi 56 itu ada nilai manfaat dari BPKH gitu. BPKH yang mengelolanya, yang mengelola keuangan haji itu. Jadi untuk living cost untuk tahun ini 750 rial. Iya. Nah, berarti benar nih isu-isu yang didengar Pak Abjani tadi lah. Dari tahun kemarin Pak kita 750 rial. Iya. Berkurang dari dulu kan 1.500. Iya, 1.500 katanya. Tapi ini apakah akan berkurang Pak? Mudah-mudahan tidak. Oke. Nah, mungkin bisa terjawab ya Pak Jani ya, tadi di tahun depan, tahun ini tidak, atau berhalangan mungkin ya, tahun ini tidak berangkat, tahun depan boleh. Bukan boleh, dipanggil lagi. Tapi sampai 3 kali panggilan gitu ya. Kayak undian Pak ya. Kalau 3 kali dipanggil tidak menjawab. 3 tahun itu kan akhirnya kasihan yang porsi di bawahnya kan. Iya. Kalau dia tidak bergerak, di bawah tidak bergerak. Makanya harus nanti dinonaktifkan dulu porsinya sehingga di bawah bisa naik. Iya. Kalau itu aja dipanggil tiap tahun kan tidak bergerak akhirnya. Oke, baik, ini kita berpindah ke live chat yang ada di YouTube. Kita, karena tayangan ini juga tayang melalui channel kami di 104,7 FM channel, kami coba terima dan bacakan. Ada wah. Assalamualaikum, izin bertanya nih Pak, masalah pendamping jemaah haji lansia Pak, apakah tahun ini diperbolehkan lagi atau tidak boleh membawa pendamping seperti tahun lalu? Terima kasih Pak. Nah, soal pendamping lansia, misalnya dia belum mendaftar di tahun yang sama gitu, tidak berangkat di tahun yang sama, apakah ini boleh membawa pendamping dari yang mungkin mendaftar di tahun-tahun jauh dari yang berangkat ini? Gimana Pak? Untuk pendamping lansia memang tahun 2023 itu tidak ada pendamping ya. 2023 kemarin berangkatnya. Jadi tidak, lansia itu sendiri berangkatnya. Jadi akhirnya ada evaluasi dari berbagai pihak gitu, bahwa lansia ini memang harus ada pendamping, ada pendamping. Nah, jadi kemarin itu tahun 2023 itu yang bekerja keras karena lansia tidak ada pendamping itu kan tenaga kesehatan dan petugas kloter yang lainnya. Nah, di 2024 ini ada kebijakan itu boleh pendamping lansia. Boleh ada pendamping lansia. Jadi boleh pendamping lansia kalau memang di hasil pemeriksaan itu memerlukan pendamping. Tapi ada juga kan lansia yang mandiri, yang masih gagah, dan jadi kita tidak bisa langsung memvonis bahwa itu lansia itu harus ada pendamping, tidak. Jadi nanti ada dilihat dari memang memerlukan pendamping atau tidaknya. Ada tim verifikatornya mungkin Pak. Iya, dari tim kesehatan nanti melihat itu.
Oh, Dan itu jadi- lumayan mereka kan dengan kesehatan itu melihat. Nah, menentukan ini pendamping ini bagaimana, Pak? Misalnya, ini pendampingnya apakah dia harus memang sudah mendaftar sebagai pendaftar haji atau misalnya dalam satu keluarga itu cuman yang berangkat haji yang lansia ini saja yang mendaftar, pendampingnya didaftarkan basah gitu, Pak, hanyar gitu. Nah. Tidak, itu bukan, itu regulasinya ada. Regulasinya ada. Seperti juga. apa, Pak, itu Jadi untuk pendamping? mendaftar itu artinya kemarin itu beda-beda. Ada yang sudah paling lama 5 tahun sudah mendaftar, itu baru bisa. Itu kan untuk Baru bisa jadi pendamping. Tidak yang begitu mau pergi haji didaftar itu tidak bisa. Mencari pendamping. Bukan pendamping hidup, bukan, Tidak, Pak, ya? Jadi ada regulasi untuk pendamping itu khusus regulasinya. Jadi misalnya dia mendaftar tahun berapa boleh pendamping itu ada. Jadi tidak serta-merta langsung pendamping itu mendaftar begitu mau lansianya mau berangkat lalu mendaftar pendamping berangkat itu tidak bisa. Jadi ada kriteria ada regulasi yang mengatur itu. Salah satunya itu tadi ya, Iya. mendaftar juga. Mendaftar dia, juga, tapi kan sebagai pendaftar. tahun ketentuan tahunnya itu ada ditentukan oleh regulasinya, ada dari kita regulasinya. Iya, dan regulasinya itu tadi salah satunya beliau yang menjadi pendamping itu tetap sebagai pendaftar gitu ya. Paling ini 5 tahun itu di atas 5 tahun sudah mendaftar itu bisa mendampingi. Ada yang dulu pernah itu 3 tahun itu yang bisa mendampingi itu. Oke, nah itu berkaitan dengan yang tadi, Pak, ramah lansia. Iya. Nah, yang kita mau bahas, apakah tahun ini juga seperti itu atau karena adanya kebijakan baru pendamping ini boleh, maka para petugas ini akan kembali lagi seperti yang dulu-dulu sebelum di tahun 2023 kemarin atau seperti apa, Pak, nanti? Ya, untuk tahun ini, tahun 2023 dan 2024 itu tagline atau tema kita masih ramah lansia. Nah, jadi kan kemarin juga kita sudah rapat koordinasi dan Pak Kakanwil itu meminta bis yang mengangkut dari daerah ke embarkasi itu juga khusus untuk lansia. Nah, jadi bisnya dan tempat nanti di embarkasi juga harus khusus lansia. Nah, juga kita verifikasi mana lansia yang memerlukan alat bantu seperti kursi roda dan yang tidak memerlukan kursi roda. Nah, jadi kita verifikasi itu lansia itu sekitar 217 lansia yang tersebar di 13 kabupaten kota. Nah, itu yang kita jadi nanti bisnya itu juga khusus sama nanti bis dari embarkasi ke bandara itu juga nanti dikhususkan untuk ramah lansia ini. Jadi tema kita tetap ramah lansia. Ramah lansia tetap ya. Ramah lansia dan disabilitas. Itu artinya. Ini kita sangat menghormati orang-orang tua yang pergi haji. Nah, berbicara soal lansia, ini batasan umurnya ada tidak sih, Pak? Memang di peraturan di Kemenkes itu kan kalau sudah di atas 60 itu lansia. Cuma lansianya beda-beda kan. Nah, jadi bagaimana lansia di Kalimantan Selatan itu jadi dipotong nanti. Kita dapat porsi 191 lansia kan. Khusus untuk lansia, porsi lansia itu 191 dari 4071 tadi. Nah, jadi dipotong nanti dari yang paling tua saya dipotong. Kalau tahun kemarin itu umur yang termuda lansia itu 83. 83. Iya, dari 99 saya turun itu sampai 83. Habis 191 itu berarti sudah selesai lansianya. Memang di bawahnya juga lansia, tapi ada lagi yang lebih lansia. Oh, itu yang diprioritaskan. Itu yang prioritaskan. Gitu ya. Jadi Okay. dari atas kita turun ke yang menentukan tuh pusat nanti. Yang menentukan yang kuota lansia itu pusat. Jadi pusatnya dari datanya itu. Jadi belum tentu kalau usianya 70 ya itu masuk kategori lansia. Belum tentu ya, Pak. Memang namanya lansia tapi tidak masuk kuota percepatan lansia. Iya. Oke. 83 kemarin itu yang paling. Itu tahun yang kemarin, Pak. Iya, paling muda itu. Hampir mirip dengan tahun ini. Tahun ini juga di sekitaran 80-an ya usianya ya. Itu yang masuk dalam kuota lansia. Makanya mereka kan protes yang saya lansia 75, 80 lansia. Tapi tidak masuk yang ada yang lebih lansia lagi, lebih tua lagi ada. Iya ya. Ada yang usianya tua atau di 80-an mungkin juga karena tadi kuotanya terbatas ya, Pak Dibatasi ya. Dibatasi. Untuk Kalsel tadi 191 lansia.
Nah, berkaitan dengan masih di lansia nih, Pak Rashid. Tapi saya mau break dulu deh. Setelah yang satu ini kita akan kembali ya. Saya mau menanyakan soal lansia yang sudah haji, pernah haji gitu ya, dan beliau lansia, apakah itu jadi prioritas juga untuk diberangkatkan? Oke, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Bincang santai tentang hari-hari besar, Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin gitu. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Duh, PR lagi. Siapa sih penemu PR ini? Mana matematika lagi? Fx sama dengan X pangkat 2. Duh, kok pensilnya patah? Ini juga siapa sih penemu pensil? Makan dulu deh. Nasi goreng Mang Cecep. Enak nih pas lagi sebel-sebel gini. Asal-usul nasi goreng. Apa ya? Kok bisa sih bikin lagi gini? Daripada makin lapar karena banyak pertanyaan, mending langsung ikuti Cakrawala Persada setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Terima kasih insan Persada, Anda masih bersama kami di program Dialog Persada yang hari ini pembahasannya mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024 atau di tahun 1445 Hijriah. Masih bersama saya Rini Maskanari dan kita juga masih bersama dengan Pak Rashid Lutfiana, analis kebijakan ahli muda di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, seperti yang tadi sempat saya tanyakan di awal nih Pak, itu juga banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang beliau ini sudah haji gitu, tapi umur beliau juga sudah masuk kategori lansia menurut masyarakat ya. Apakah ini juga akan menjadi prioritas? Misalnya tadi di batasan umurnya 60 ke atas, apakah akan ditarik gitu Pak? Pendaftarannya itu diprioritaskan gitu. Ya. Jadi yang menentukan prioritas lansia itu dari pusat nanti. Jadi dari pusat mengurut nomor yang paling tua ke bawah sampai ke bawah tadi. Nah, jadi bukan kita, lalu mereka nanti dari pusat mengirimkan nama-nama yang ini yang berhak melunasi untuk lansia. Nah, jadi baik itu yang sudah haji atau belum, misalnya yang sudah haji itu memang dia nomor urutnya itu masuk nomor urut prioritas lansia, dia masuk, berarti misalnya umurnya sudah 85 atau 88, dia kan masuk nih. Walaupun itu di nomor antrian daftar tunggunya masih di bawah, cuma masih kan 25 tahun misalnya. Karena dia masuk prioritas lansia, jadi yang menentukan itu makanya pusat untuk menghindari itu kita kepentingan jadi sistem yang menentukannya itu. Jadi kita sangat hati-hati kan itu, sangat hati-hati untuk yang prioritas lansia nanti misalnya itu, dan ini juga diperiksa sistem Seskohat itu diperiksa apakah memang benar-benar sesuai dengan sistem atau tidak gitu. Jadi insya Allah kalau dia memakai sistem itu nomor urut namanya, nomor urut baik itu dari nomor urut porsi ataupun dari umur mana itu prioritas lansia ataupun tidak. Nah, jadi makanya ada yang kemarin itu kan masyarakat bertanya, saya lebih duluan daftar, saya juga lansia, kenapa yang di bawah saya yang daftar belakangan itu masuk prioritas lansia? Ternyata dia umurnya lebih tua. Lebih tua yang di bawah itu tadi ya. Lebih tua dia.
Iya, padahal sama-sama lansia katanya gitu ya. Cuma lansia lebih tua dia kan, lebih senior lansia. Iya. Oh, jadi itu memang ada ininya Pak ya? Iya, dan itu otoritas dari pusat menentukan itu. Kita tidak hanya menerima nama-namanya, kita sampaikan ke mana kabupaten kota, itu aja. Nah, mengenai data Pak, ini biasanya kan masuknya di kabupaten kota ya. Misalnya ini ada pendaftar yang dia itu nomor HP-nya tidak aktif lagi, kemudian alamatnya berpindah karena sudah berpuluh-puluh tahun nih misalnya dia itu menunggu, akhirnya tidak bisa menghubungi lagi nih, dari Kementerian Agama tidak tahu kontaknya itu, bagaimana itu bisa mengondisikan itu Pak? Apakah itu akan di skip oleh Kementerian Agama atau seperti apa? Nah, jadi berdasarkan apa mencari untuk bisa menghubungi, memanggil para jemaah ini, calon jemaah haji ini? Jamaah haji ya. Jadi kalaunya memang alamatnya itu biasanya diusahakan dulu dicari oleh kantor Kementerian Agama kabupaten kota. Biasanya kan dia punya tetangga, punya sebelum pindah atau sebelum punya riwayat lah kemana sebenarnya pindah, tetap dilacak itu. Jadi makanya kan dipanggil terus nanti. Misalnya orang itu memang tidak ada, tetap dipanggil dulu terus untuk pelunasan. Kalau memang dia memang masuk kotanya, nah berarti nanti dikonfirmasi ke Kementerian Kabupaten Kota. Kementerian Kota mengatakan bahwa ini tidak terlacak lagi. Nah makanya Kementerian Kabupaten Kota itu biasanya pada saat musim pelunasan itu dia bekerja keras kalau tidak ada nomor HP. Nah, itu dia masuk ke desa-desa, masuk ke mana-mana lorong-lorong yang perkampungan itu untuk mencari orangnya. Nah, memastikan apakah melunasi atau tidak. Kan kita tahap pelunasan juga ada deadline waktu. Nah, jadi Kementerian Kabupaten Kota ya dari seksi PHU-nya biasanya itu bekerja keras untuk mencari orangnya. Kalau tidak terdeteksi lagi nomor HP, alamat macam-macamnya itu. Nah, kalau memang sudah tidak ada lagi, nanti dilaporkan bahwa tidak terlacak lagi. Nah, dan itu ada memang seperti itu Pak kasus? Ada memang. Ada saja ya? Ada aja, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Biasanya kan orang kalau memang dia tidak punya tidak ada niat lagi untuk pergi haji itu biasanya membatalkan ditarik uangnya itu. Sebenarnya ini banyak sih pertanyaan dari masyarakat nih Pak. Mungkin singkat saja nanti Pak dijawab. Ini misalnya ada kasus seperti ini, orang tuanya meninggal dunia ya, kemudian mereka ini punya anak-anak nih ya, ahli waris nih. Apakah itu bisa langsung membatalkankah? Boleh, atau mereka langsung mengganti keberangkatan dari orang tua ini apabila si orang tua ini dapat jadwal berangkat nih misalnya, tapi belum terlapor beliau itu meninggal gitu Pak. Apakah boleh langsung diganti oleh anak-anak yang di bawah ini keberangkatannya, atau harus membatalkan dulu, diambil gitu, dibatalkan sama sekali? Gimana tuh Pak? Itu langsung bisa, nomor posisinya bisa diambil oleh anaknya. Oh bisa ya? Bisa digantikan, bisa digantikan. Jadi nanti tapi dia harus lapor ke Kementerian Kabupaten Kota dulu. Nanti Kementerian Kabupaten Kota itu meneruskan ke Kanwil, dan Kanwil meneruskan ke Jakarta. Jadi ya bisa digantikan langsung itu. Dan misalnya tahun ini berangkat, asal jangan mepet waktu sebelum keberangkatan, bisa langsung berangkat anaknya itu. Jadi yang bisa pelimpahan nomor porsi itu kan yang sedarah itu. Sudah anak ya, saudara, misalnya punya saudara, istri menggantikan suami atau ibu bapak itu. Nah itu yang bisa menggantikan langsung itu. Jadi ada regulasi itu yang untuk menggantikan namanya pelimpahan nomor porsi. Pelimpahan nomor porsi yang digantikan oleh ahli waris. Bisa juga dengan dibatalkan, bisa. Jadi ada dua pilihan itu. Kalau memang karena anak-anaknya memang sudah haji semua, bisa dibatalkan gitu. Dan tidak ada potongan sama sekali. Misalnya setor 25 juta ya 25 juta nanti kembali ke rekening. Begitu. Insya Allah aman. Jadi insya Allah aman. Tapi harus mengikuti prosedur untuk pembatalan untuk pelimpahan nomor porsi ada syarat-syaratnya. Termasuk surat kematian yang dari resmi dari Dukcapil macam-macam itu. Termasuk orang yang sakit permanen juga bisa dibatalkan atau dilimpahan nomor porsinya. Saya ada surat keterangan dokter bahwa memang jamaah ini tidak bisa lagi untuk menunaikan ibadah haji. Bisa itu.
Tapi harus itu tadi ahli waris ya Pak ya? Ahli waris itu. Iya. Ahli waris yang nggak boleh dijual gitu Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh dijual. Iya. Oke baik. Iya. Insan Bersada ini sudah 59 menit ini Pak, dari jam 13 kita harus pamit sepertinya. Dan mungkin closing statement dari Pak Rashid ini mengenai penyelenggaraan ibadah haji kita, apa yang ingin disampaikan, pesan mungkin untuk para calon jemaah haji kita, jemaah calon haji ya. Atau apa yang harus mereka lakukan? Iya. Ya, jadi silakan Pak Rashid. Pesan singkat kami untuk jemaah itu tetap menjaga kesehatan, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang memerlukan fisik. Jadi rajin berolahraga ringan habis sholat subuh, bisa kalaunya dekat masjid dia ke masjid sholat subuh berjamaah, kalau bisa jalan kaki. Nah nanti putar-putar masjid, pulangnya itu melatih fisik lah, melatih fisik. Tapi olahraga ringan, karena yang nanti di Mekah ataupun di Madinah banyak jalan kaki kan, banyak jalan kaki. Nah jadi itu olahraga ringan dan juga jaga makanan, jaga makanan yang artinya menjaga gizi dan kesehatan makanan. Itu mungkin pesan dari kami, dan juga perkuat ilmu manasik, perkuat ilmu manasik untuk pergi haji, untuk beribadah. Pesan untuk bawaannya apa nih Pak? Ada nggak? Apa yang harus dibawa gitu kan? Biasanya kan para ibu-ibu atau susah katanya cari makan gitu. Kemarin itu sudah di-share oleh otoritas ya tentang bawaan-bawaan yang diperbolehkan, itu sudah kita sosialisasikan mana yang boleh, mana yang tidak itu. Jadi mohon itu terkait dengan makanan itu, artinya kalau di embarkasi nanti diperiksa, kalau kita bawa makan macam-macam juga diperiksa. Nanti kalau memang itu tidak diperbolehkan, itu akan ditinggal. Ya. Paling ya rabuk-rabuk lah ya, yang tapi jangan terlalu banyak juga. Nanti juga tetap diperiksa. Tapi yang jelas di sana nanti insya Allah akan terjamin ya. Terjamin makan terjamin insya Allah. Iya, karena memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Disiapkan baik di embarkasi maupun di Arab Saudi dan di Madinah. Jadi ini keluarga yang ditinggalkan juga harus sudah ditangani lah oleh pemerintah. Doakan aja, doakan. Baik, terima kasih banyak Pak Rashid untuk waktunya siang hari ini. Kurang lebih 1 jam kita berbagi informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji kita tahun ini ya. Mudah-mudahan semuanya nanti yang berangkat bisa pulangnya itu mendapat haji yang mabrur. Amin. Gitu. Harapan kita amin. Oke. Baik, terima kasih juga untuk Anda Insan Bersada yang nantinya juga ingin bertanya apapun lagi soal penyelenggaraan ibadah haji, kita akan bersua lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih sekali lagi, saya Rini Mas Kanari. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Dialog Persada. Mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja. Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id.